Pilih cash atau kredit? Gue nggak akan ada terbesit pikiran untuk kredit. Ya, balik lagi sama gua Iqbal di channel Iqbal Subari di segmen sedikit cerita. Nah, di sedikit cerita kali ini gue pengen bahas tentang cash and credit. Nah, kalau di zaman sekarang gitu kan, kayaknya kemudahan untuk mengambil kredit atau membeli barang secara kredit itu udah sangat mudah ya. Video ini direkam di tahun 2024, di mana kita tahu di sini udah banyak banget selain paylater kayak gitu kan di aplikasi-aplikasi belanja online, juga ada yang namanya pinjol, pinjaman online gitu kan, yang berupa duit gitu. Nah, gue sendiri sih sebenarnya kalau untuk masalah cash atau kredit, gue lebih prefer cash. Cuman gue nggak anti kredit atau beli barang secara mencicil gitu. Gue nggak anti banget. Cuman kita nggak bahas ini tentang yang lebih jauh ya, tentang riba atau segala macam ya. Kita hanya bahas ini cash atau kredit. Nah, gue sendiri sebenarnya prefer lebih lebih memilih cash. Tapi nggak menutup kemungkinan gue juga ada barang-barang yang gue beli secara kredit. Tapi apa sih barang-barang yang gue beli secara kredit itu, dan apa klausal atau istilahnya syaratnya gue bisa kredit suatu barang. Nah, yang pertama kalau gue mau beli suatu barang, gue pasti yang pertama gue list, yaitu fungsi dari suatu barang tersebut. Fungsinya apa sih? Apakah bakal bisa menambah aset kita atau justru bahkan menjadi beban untuk aset kita. Istilahnya kalau menambah aset itu bisa disebut investasi. Kalau misalkan menambah beban finansial kita, itu bisa disebut liabilitas. Nah, nanti investasi dan liabilitas mungkin gue bakal bahas di next video. Nah, kalau misalkan memang itu barang ada fungsinya untuk investasi dan juga tidak menambah beban finansial kita, kemungkinan untuk beli kredit bagi gue sendiri itu mungkin ada kecenderungan untuk beli secara kredit ya. Tapi kalau ternyata barang itu menambah beban finansial gue sendiri gitu kan, menurut gue nggak akan ada terbesit pikiran untuk kredit. Apa sih contoh-contoh barang yang bisa menambah investasi atau bisa menambah beban finansial kita? Nah, misalkan contohnya lo adalah seorang konten kreator, lo butuh kamera, lo butuh HP yang proper, lo butuh apa sih namanya, mic yang proper atau segala macam, dan lo emang berniat untuk menjadi seorang konten kreator. Menurut gua kalau kalau lo bisa beli barang-barang tersebut secara cash, ya silakan lo beli cash. Tapi kalau misalkan memang lo pengen jadi konten kreator dan juga terpaksa banget harus beli itu secara kredit, yang menurut gue nggak masalah, karena barang-barang tadi, HP, mic, dan segala macam yang lo gunakan untuk membuat konten itu adalah termasuk menjadi investasi atau aset gitu. Jadi aset lo, bukan liabilitas. Menurut gue ya, karena dengan lo beli HP itu, kalau lo gunakan untuk konten kan nanti menghasilkan gitu. Walaupun ya lo masih merintis ataupun apa ya kan, namanya investasi kan itu bisa menjadi di kemudian hari bisa nilainya bertambah atau di kemudian hari nilainya berkurang kan gitu. Walaupun secara nilai value yang namanya HP kan pasti berkurang terus tuh. Lo beli aja lo jual besoknya pasti udah nggak ada harganya, pasti udah berkurang kan. Tapi value yang lo dapat yang lain, lo bisa buat konten, lo bisa buat sesuatu yang menghasilkan, itu termasuk value dan bisa dijadikan aset. Nah, kalau yang kedua, misalkan sama barangnya HP, tapi lo gunakan ya untuk sehari-hari aja, untuk buka medsos, untuk buka menjadi namanya konten consumer ya kan. Kalau lo menjadi konten kreator itu bisa menjadi aset, tapi kalau lo menjadi konten consumer dan lo beli gadget, HP, laptop atau segala macam dan lo gunakan itu menjadi konten consumer aja, menurut gue itu adalah sebagai liabilitas atau beban finansial lo di kemudian hari. Karena apa? Karena ya saat lo pakai HP, lo menjadi konten consumer, ya lo harus
apa namanya, lo harus beli kuota dan segala macem gitu kan untuk apa namanya, untuk beban finansial lo dibebankan di situ kan. Lo harus beli kuota, beli HP-nya juga harganya mahal, dan setiap tahun HP juga harganya turun kayak gitu. Nah, menurut gue itu yang pertama kalau gue mau beli barang fungsinya. Terus yang kedua adalah urgensinya. Nah, urgensinya itu misalkan gini, lo beli HP, ya kan? Lo punya HP nih, tapi HP lo ternyata hilang, atau HP lo ternyata udah nggak mumpuni untuk menunjang aktivitas lo sehari-hari. Misal lo adalah seorang pekerja yang memang butuh dokumentasi saat pekerjaan lo, ya dimana itu menggunakan HP, atau ya sekedar buka medsos, sekedar apa namanya, sekedar ngobrol untuk sama keluarga dan segala macam, tapi HP lu ternyata rusak atau hilang atau segala macamnya. Jadi itu kan urgent tuh ya HP ya. Apalagi zaman sekarang menurut gua HP itu bukan suatu barang mewah ya, tapi suatu barang yang memang sangat diperlukan lah. Kalau misalkan dulu ada ada kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu kan. Kalau zaman-zaman dulu mungkin HP itu masih masuk kebutuhan tersier, kalau sekarang menurut gua udah kebutuhan sekunder gitu. Karena kalau lo nggak punya HP ya rasanya gimana kan gitu untuk zaman sekarang. Dan itu kalau urgensinya memang lo diwajibkan untuk ganti HP sekarang juga, yang menurut gua lo kredit itu nggak masalah menurut gua pribadi. Tapi kalau misalkan ternyata HP lo yang lo pakai itu masih bagus, masih bisa lo pakai untuk kebutuhan lo sehari-hari, tapi karena ada HP keluaran terbaru dan lo pengen ganti HP, menurut gue itu bukan jadi suatu urgensi yang diperlukan gitu untuk kredit. Kalaupun memang mau ganti HP ya silakan beli secara cash gitu. Terus yang ketiga adalah gua pertimbangkan dari segi penghasilan gua. Karena menurut gua saat lo pengen mengambil barang secara kredit, itu maksimal adalah 20% dari penghasilan lo. Misal penghasilan lo sebulan itu adalah 10 juta. Berarti lo kalau misalkan mau ngambil barang untuk per bulannya itu maksimum adalah 2 juta menurut gua. Kalau misalkan lo pengen ada cicilan di atas itu 3 juta 4 juta gitu, menurut gua lo harus punya gaji yang lebih besar lagi, ya kan, 15 juta 20 juta gitu untuk dapat cicilan yang sesuai. Tapi kalau misalkan ternyata lo punya cicilan 4 juta dan gaji lo 8 juta, menurut gue itu udah lo berada di track yang salah. Menurut gue lebih baik lo coba kurangin kredit lo, bersihin kredit lo sendiri, jangan sampai 50% sampai 50% dari gaji lo, pendapatan per bulan gitu kan, lo kurangin sampai sisanya maksimum di 20%. Nah, saat di tiga syarat itu terpenuhi, tadi fungsinya, urgensinya, dan juga kemampuan finansial lo atau pendapatan lo per bulan itu terpenuhi semua, maka menurut gua lo layak untuk ambil barang secara kredit. Tapi kalau misalkan salah satu ini tidak terpenuhi, itu menurut gua lo harus pikir-pikir dulu. Yang pertama misalkan fungsinya oke, lo terpenuhi nih fungsi barang yang pengen lo beli, urgensinya juga oke, terpenuhi, tapi ternyata finansial lo nggak mendukung, menurut gua ya lo pikir-pikir lagi lah untuk mengambil barang itu secara kredit. Terus misalkan kemampuan finansial lo terpenuhi, ya kan, oke ini kemampuan finansial lo, tapi urgensi barang ini nggak terlalu urgent, fungsinya oke lah, lo juga terpenuhi, tapi urgensinya nggak terlalu urgent, lah lo juga bisa pertimbangkan untuk mending kumpulin duit dulu secara cash, baru lo beli barang tersebut. Menurut gua sih itu. Jadi cash atau kredit, ya menurut gua setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Ada orang yang misalkan beli mobil secara cash, itu dia memang layak. Tapi ada juga orang yang beli mobil secara kredit, tapi itu juga sebenarnya layak gitu. Jadi kita nggak bisa bandingin kalau misalkan teman kita beli rumah secara kredit, terus kita sendiri beli rumah secara cash, terus lo ngasih tahu, lu jangan beli rumah secara kredit. Enggak, menurut gua yaitu preferensi mereka masing-masing yang dari tiga tadi itu. Jadi fungsi terus juga apa namanya tadi, kemampuan finansial lo, dan juga urgensinya dari barang itu. Jadi tiga barang ini ya memang siapa yang bisa menentukan, ya lo diri lo sendiri gitu. Kalau misalkan dari tiga syarat ini terpenuhi,
standarnya adalah ya silakan lo kredit. Tapi kalau misalkan salah satu syarat ini tidak terpenuhi, menurut gua pribadi ya jangan sampai lo coba pikir-pikir ulang lah. Apalagi dari tiga syarat ini yang nggak ada yang terpenuhi. Menurut gua buat apa kita kredit gitu ya kan? Kalau menurut gua pribadi, ya itu sih pendapat gua pribadi. Mungkin dari lo ada pendapat yang lain atau mungkin ada yang mau disampaikan, lo bisa tulis aja di kolom komentar. Gua Iqbal, see you on next video.